Bangunlah. Presdir Qin, apa ucapanmu itu serius? Selamat atas kabar baik ini, Presdir Qin. Mari kita bersulang untuk Presdir Qin. Kak, jangan pernah lupa aku ini. Siapanya kakak? Mulai hari ini. Kamu resmi menjadi suamiku. Benar. Memangnya ada apa? Perusahaan saat ini sedang memulai proses pencarian dana, sedangkan posisimu di sini adalah asistenku. Aku khawatir rumornya akan berdampak buruk kalau sampai tersebar. Lalu memangnya kenapa? Ya ampun, terima kasih ya. Kita ini kan sudah berstatus menikah, lagi pula kamu itu adalah istriku. Tidak ada satupun yang bisa mengubah kenyataan ini. Kamu mengerti posisiku, kan? Kalau begitu kapan kamu berencana mengumumkan tentang hubungan kita berdua? Tunggu sampai pendanaannya berhasil. Aku akan segera mengumumkannya. Lagi pula kamu itu kan tunanganku. Semua orang di sini juga sudah tahu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Kamu memang benar tunanganku. Tapi kamu juga menjabat sebagai asisten khususku. Untuk saat ini kamu harus memprioritaskan pekerjaan. Sayang sekali ya. Presdir, adikku sepertinya sedang tidak enak badan. Aku akan mengantarnya pulang duluan. Kalian silakan lanjutkan pestanya. Presdir Qin memang sangat setia kawan. Hati-hati di jalan, Presdir Qin. Tuan muda keempat, tolong jangan pergi. Terima sajalah keadaan ini. Lihat lekuk tubuh ini, ukuran badannya. Kenapa gemuk sekali sih? Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku. Jangan mendekat. Siapapun yang berani mendekat, aku akan mati di sini hari ini. Si Ziwan, cepat keluar dari mobil. Si Ziwan. Si Ziwan. Hari ini kau berani mengorbankanku. Kau yang menyuruhku minum sampai mabuk. Apa maksudmu sebenarnya? Pak Li itu klien besar kita. Apa salahnya kalau kau berkorban sedikit? Lagi pula Kexin sudah kuanggap sebagai adik angkatku. Kau sebagai kakak iparnya malah membuat keributan di sini, sungguh keterlaluan. Kak, aku dan Kak Siyuan hanya sebatas kakak beradik. Selama ini dia memang sangat melindungiku sebagai seorang kakak. Kau jangan sampai salah paham. Kexin, kau tidak perlu menjelaskan kepadanya. Terserah kalau kau memang mau meragukanku. Sayang sekali, lebih baik kau renungkan saja kesalahanmu baik-baik di sini. Sian. Qin Siyuan. Apa kau masih ingat janji yang kau buat padaku dulu? Jessie. Aku Qin Siyuan bersumpah seumur hidupku hanya akan mencintai Jiang Xian seorang. Jika aku melanggarnya, biarkan petir menyambarku. Jiang Xian, menikahlah denganku. Baiklah. Xiao Qian. Sudah 8 tahun lamanya. Padahal perusahaannya sudah sukses. Dia sama sekali tidak pernah mengakui status pernikahan kalian. Sekarang dia malah terang-terangan selingkuh dengan wanita lain. Di matanya selama ini, kau hanyalah sebuah lelucon. Kalau memang begitu, aku sudah tidak sudi lagi bersamamu. Mulai detik ini, Qin Siyuan yang dulu sangat mencintai dan melindungiku sudah mati.
Halo. Aku ingin mengurus dokumen ke luar negeri minggu depan. Siapkan sarapan yang aman untuk lambungku. Aku mau membawanya ke kantor. Qin Siyuan. Ada hal penting yang harus kita bicarakan baik-baik. Halo Kak, ini Keksin. Kakiku terkilir. Bisakah kamu mengantarku ke kantor? Aku akan ke sana sekarang. Kantor sedang sangat sibuk. Aku tidak punya waktu meladeni obrolan tidak pentingmu ini. Ingat untuk memasak dan membawanya ke sini. Sing Sing. Jin Siyuan bahkan tidak repot memikirkan alasan yang masuk akal untuk membohongimu. Pria seperti itu buat apa lagi kamu pertahankan? Anggap saja ini sebagai makanan terakhir sebelum kalian bercerai, dan sebagai penutup untuk hubungan ini. Kak, aku benar-benar tidak berguna. Sepertinya aku harus bergantung padamu seumur hidupku. Dasar gadis bodoh, bergantunglah pada kakak seumur hidupmu. Aku yakin makanannya sudah siap. Kakak ipar, terima kasih sudah menyiapkan makan siang untukku. Kamu membohongiku. Aku memang menyuruhmu menyiapkannya. Tapi aku tidak pernah bilang itu untukku. Kenapa memangnya Keksin tidak pantas memakan masakanmu? Memasak saja sampai terluka, kamu benar-benar tidak berguna. Iya. Memang aku yang tidak berguna. Kakak ipar, ini semua salahku. Kalau saja Kak Siyuan tidak takut aku kelaparan, kamu pasti tidak akan terluka. Kalau kamu mau marah, salahkan saja aku. Jangan minta maaf padanya. Sudah kubilang dia sendiri yang tidak berguna. Sini biar kakak tunjukkan. Apa masih ada urusan? Kalau tidak ada, silakan keluar. Jin Siyuan, tunggu sampai kamu menandatangani surat cerai kita. Kamu dan aku tidak akan ada hubungan apa-apa lagi. Bisakah kamu mengubah sifat cerobohmu yang suka meninggalkan barang sembarangan? Meninggalkan pakaian dengan terang-terangan di ruanganku, apa menurutmu itu pantas? Qin Siyuan, sudah 8 tahun. Apa kamu lupa? Aku paling benci Zixin. Justru pacar barumu Luo Kexin. Dia yang suka Zixin. Qin Siyuan, sudah 8 tahun. Apa kamu lupa, kalau aku paling benci warna merah muda? Justru pacar barumu Luo Kexin. Dia yang suka warna merah muda. Kamu salah ingat orang. Aku kan cuma salah ingat. Apa perlu bereaksi berlebihan begini? Dan nada bicaramu sinis sekali. Iya kan? Tentu saja perlu. Kamu masuklah. Kamu ini. Ternyata gaunku benar-benar ada di sini. Ah, kakak ipar. Ini semua salahku. Gaun ini. Tadi waktu aku istirahat di ruang ganti. Tidak sengaja tertinggal. Maafkan aku ya, membuatmu keluar uang. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Lagi pula ini bukan yang pertama kalinya. Lalu dokumen apa yang baru saja kamu cetak? Coba aku lihat. Dokumen apa yang baru saja kamu cetak? Biar aku lihat. Qin Siyuan. Sebaiknya jangan biarkan orang lain melihat dokumen ini. Keksin bukan orang asing. Kalau begitu jangan menyesal. Kamu mau mengancamku dengan ini? Aku tidak punya waktu untuk mengancammu.
Xie Xiyuan. Tanda tangani saja. Asal kamu tahu ya, Jiang Xin. Kecuali aku sudah bosan. Kalau tidak jangan harap bisa cerai dariku. Mau pergi bermimpilah. Kak, tenangkan dirimu. Kakak ipar sebenarnya ini apa? Lihat sampai membuat kakak semarah ini. Kau belum berhak tahu. Aku cuma peduli sama kalian. Ah, Keksin jangan ikut dulu. Kau punya hak apa minta cerai dariku? Jangan lupa dulu kau yang duluan mendekatiku. Kau lupa, dulu kau yang duluan mendekatiku. Asal kau tahu ya, Jing Xian. Aku ini bukan barang yang bisa kau ambil sesukamu, dan kau buang semaumu. Jing Xian. Sudah 8 tahun berlalu semuanya sudah berubah. Perceraian adalah jalan keluar bagi kita berdua. Mulai sekarang kau tidak perlu repot-repot lagi menyembunyikan hubungan kita. Kau pikir kenapa aku harus menyembunyikannya? Asal kau tahu kalau sampai mereka tahu. Aku punya istri dari kampung sepertimu, mereka cuma akan merendahkanku. Kakak, kau brengsek. Cih. Asal kau tahu ya Xiao Xian. Aku memang brengsek. Tapi aku bisa jauh lebih brengsek lagi, tanpa izinku. Jangan harap kau bisa melangkah keluar dari rumah ini. Kaki. Kakak. Kakak keluarkan aku. Tunggu sampai pikiranmu jernih baru aku akan mengeluarkanmu. Qin Xiyuan. Kenapa kau terus saja menduakanku? Padahal aku sudah merelakanmu, apa itu masih belum cukup? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Zhang Lian. Aku mau menggugat cerai. Tolong siapkan surat perjanjian cerai dan juga satu kunci untuk keluar dari sini. Kau sejak kapan kau masuk? Kau mengagetkanku setengah mati. Kakak. Kakak ipar, hari ini aku menang kompetisi piano. Kakak bilang kita harus merayakannya bersama. Aku tidak mau. Lebih baik aku tidak mengganggu kesibukanmu. Jiang Sue, aku dan Keksin tidak seperti yang kamu pikirkan. Ya ampun kakak-kakak ipar. Kalian jangan bertengkar lagi. Aku akan memainkan sebuah lagu untuk kalian. Biar kalian senang. Seandainya kamu punya setengah saja kedewasaan Keksin. Ada apa ini? Xiao Xian, piano ini selama ini selalu kamu yang pakai. Kenapa bisa ada silet di dalamnya? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Kamu selalu sangat iri pada Keksin. Sekarang kelicikanmu sudah sampai tahap mau mencelakai orang. Bisa tidak kamu berhenti berulah? Sekarang minta maaf pada Keksin. Aku tidak akan meminta maaf untuk hal yang tidak pernah aku lakukan. Apalagi meminta maaf kepadanya. Tidak mau minta maaf ya? Kalau begitu aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Qi Xiyuan, apa yang mau kamu lakukan?
Ini adalah pelajaran untukmu. Jangan selalu berniat mencelakai orang. Asal kamu tahu, kalau bukan karena harus membawa Kexin ke rumah sakit, aku tidak akan melepaskanmu semudah ini. Qin Siyuan. Kamu pernah bilang tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku. Sian-sian jangan bertingkah lagi. Jangan bertingkah lagi pelan-pelan sedikit. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa kamu bodoh sekali? Tadi itu sangat berbahaya. Bagaimana kalau sampai terjadi apa-apa padamu? Terima kasih. Tidak masalah. Asalkan kamu tidak terluka itu sudah cukup. Terima kasih. Tenang saja. Seumur hidupku aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Qin Siyuan. Kamu akhirnya menghancurkan sisa harapan terakhirku padamu. Ini obat untukmu. Supaya kamu tidak bilang aku kurang peduli lagi padamu. Ji Siyuan. Kamu lupa ya kalau aku alergi yodium. Aku lupa kalau begitu jangan dipakai. Kenapa kamu jadi gila begini? Ambil saja ini. Jiang Xin, apa kamu benar-benar mau cerai denganku padahal aku sudah bersiap untuk menggelar resepsi pernikahan kita? Apa ini hanya karena kamu cemburu pada Kexin? Jadi kamu harus meributkan hal yang tidak masuk akal begini. Aku tidak mau berdebat lagi denganmu. Kita bertemu saja di pengadilan. Atau kamu tanda tangani surat cerai ini sekarang juga. Jiang Xin, asal kamu tahu saja, kamu tidak akan bisa bercerai dariku. Aku bahkan sudah menyiapkan gaun pengantin untukmu, dan sekarang aku sudah menyuruh Kexin untuk mengurusnya. Tidak perlu. Jiang Xin, aku katakan sekali lagi. Aku sudah bersiap untuk melangsungkan pernikahan kita. Berhentilah bersikap kekanak-kanakan begini. Baguslah. Tapi aku tidak butuh resepsi pernikahan. Apa kamu berani mengumumkannya di media sosialmu sekarang juga? Jangan bertindak gegabah dan semaumu sendiri. Apa kamu berani? Aku butuh sedikit waktu. Kamu pengecut Chen Siyuan. Kamu hanya merasa malu mengakuiku sebagai istrimu. Tapi sekalipun kamu mengumumkannya hari ini, aku tetap akan pergi darimu. Kakak-kakak ipar. Kexin, terima kasih sudah repot-repot. Kak membantu kakak sama sekali tidak merepotkan. Kakak ipar ini gaun pengantin yang sengaja dipilihkan kakak untukmu. Dia mau melamarmu. Gaun pengantinnya bahkan sudah disiapkan khusus untukmu. Lagi pula ini Kexin sendiri yang menyiapkannya untukmu. Sampai kapan kamu mau terus cari gara-gara begini? Qin Xia, apa ini lucu buatmu? Gaun pengantin ini sekilas saja sudah kelihatan kalau ini ukuran Luo Kexin. Gayanya juga bukan seleraku. Aku cuma salah ambil saja. Imajinasimu kejauhan banget. Beraninya kamu malah menyalahkan Kexin di sini. Asal kamu tahu ya, Kexin itu sama sekali tidak bersalah. Kak, semua ini salahku karena kurang hati-hati sampai salah ambil gaun pengantin. Kakak memang selalu bilang kalau aku ini gadis bodoh. Ternyata aku memang terlalu bodoh. Ya. Katakan. Oke, aku segera ke sana. Aku ada rapat sekarang. Soal gaun pengantin kita bicarakan lagi nanti. Dan jangan pernah lagi jadikan perceraian sebagai ancaman buatku. Aku tidak mempan diancam begitu, ayo pergi Kexin. Jiang Xie Siyuan. Kakak itu milikku. Aku sarankan padamu. Mending kamu cepat-cepat menghilang dari sini. Kalau tidak selanjutnya biar kamu yang bicara.
Kakak, tunggu aku. Untung saja aku sudah menyuruh Zhang Nian membuatkan kunci cadangan untukku sebelumnya. Luo Kexin. Barang yang sudah tidak kuinginkan lagi. Kuanggap sedekah buatmu. Jin Si Yuan, hubungan kita sampai di sini saja. Perusahaan sebentar lagi akan masuk bursa saham. Aku tidak mau di saat-saat seperti ini ada masalah. Awasi semuanya dengan ketat, baik Pak. Ayo pulang denganku sekarang. Awasi kakak iparmu baik-baik. Kakak, kamu melakukan ini demi perusahaan kan? Makanya kamu sampai memesan gaun pengantin. Cuma untuk sementara menenangkan kakak ipar yang terus cari gara-gara. Memangnya kenapa lagi? Jiang Xian, kalau bukan karena perusahaan mau masuk bursa saham, kakak pasti sudah mencampakkanmu dari dulu. Tapi setelah masuk bursa saham nanti nasibmu juga akan sama saja. Jangan pernah bermimpi lagi untuk menjadi istri direktur. Di mana kakak ipar? Jangan-jangan kakak ipar kabur. Menurutmu apa itu mungkin? Waktu pergi aku mengunci pintunya dari luar. Dia sama sekali tidak bisa hidup tanpaku, baik dalam hal kehidupan maupun perasaan. Apa itu? Ini adalah foto kita yang paling berharga. Jing Xin, beraninya kau merobeknya? Halo Tuan Qin, gugatan cerai istri Anda Jiang Xian sudah resmi berlaku. Silakan datang ke pengadilan kami dalam waktu 5 hari untuk mengurus prosedurnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Xian, bagaimana mungkin kau bisa meninggalkanku? Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Jiang Xin. Ini tidak mungkin. Tanpa izinku. Beraninya kau meninggalkanku. Tunggu sampai aku menemukanmu. Aku akan membuatmu tidak akan pernah bisa keluar dari rumah keluarga Qin lagi. Susah payah aku membuat Jiang Xin kembali. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan Siu pergi mencarinya. Kat, 4 mata. Segera temukan Jiang Xin untukku. Cepat Qin Si Yuan. Ternyata kau masih belum menyerah juga. Nona Zhuang Yan. Kami datang mencarimu bidadari. Ayo cepat masuk. Silakan duduk. Jenny, kali ini benar-benar terima kasih karena sudah membantuku menyiapkan kuncinya lebih awal. Zhang Nian. Oh, kita tidak perlu sungkan begitu. Mana bisa begitu? Hari ini aku yang traktir kau makan. Tidak usah repot-repot mentraktir, tapi memang ada satu hal yang aku ingin minta bantuanmu. Hal apa itu? Katakan saja, asalkan aku bisa melakukannya. Aku pasti tidak akan menolaknya. Jiang Xian, jangan lupa. Aku sudah lama ingin membantumu keluar dari grup Qin.
Sekarang karena kamu sudah meninggalkan Qin Siyuan, itu sama saja dengan meninggalkan grup Qin. Lebih baik kamu bergabung dan membantuku. Aku sangat butuh rekan kerja sehebat dirimu. Bagaimana ya? Kenapa kamu keberatan ya? Mana mungkin kebetulan aku juga sedang butuh pekerjaan baru. Benarkah kamu setuju? Pengacara Jiang. Aku mewakili firma hukum Sanghe menyambut bergabungnya dirimu. Senang bekerja sama denganmu pengacara Lu. Zhang Nian. Kak Zhang. Selamat datang di Sanghe, untuk memulai lembaran hidupmu yang baru. Semuanya tolong hentikan pekerjaan kalian sebentar. Aku ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian semua. Jiang Xian mulai sekarang akan menjadi manajer umum di firma hukum Sanghe kita. Mari kita sambut. Wah, Bu Jiang cantik sekali ya. Kudengar Bu Jiang adalah teman sekampus Luli, lulusan bintang dari Universitas Zhengda. Benar-benar cantik dan sangat berbakat ya. Mohon bimbingan dan kerjasamanya dari kalian semua mulai sekarang. Mulai hari ini, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Tidak akan ada lagi orang yang bisa membuatku kehilangan jati diri. Ada apa Jiang Xian? Tidak apa-apa, aku hanya ikut senang untukmu. Jiang Xian yang dulu selalu percaya diri dan bersinar akhirnya kembali. Tenang saja, mulai sekarang aku tidak akan lagi mengorbankan diriku demi orang lain. Ayo aku antar kamu melihat ruangan kantormu. Oke. Terima kasih. Jiang Xian, kamu kabur kemana hah? Berani-beraninya kamu melayangkan gugatan cerai kepadaku. Qin Siyuan, aku tidak ingin membuat keributan yang memalukan denganmu. Asalkan kamu setuju untuk bercerai, aku akan mencabut gugatanku. Beraninya kamu mengancamku. Aku kasih tahu kamu. Kita tidak akan pernah cerai. Baik, kalau kita memang tidak bisa sepakat. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, sampai jumpa di pengadilan. Jiao Qian, aku peringatkan kamu. Mumpung aku belum habis kesabaran, cepat kembali padaku atau kalau tidak. Ada laporan. Kami sudah menemukan asisten Zhang, dia sudah ketemu. Di mana dia, cepat beritahu aku di mana dia. Asisten khusus Zhang baik-baik saja. Dia pindah ke distrik kepolisian Zhang Gedung 9 nomor 8. Begitu ada masalah aku sudah tahu dia tidak bisa hidup tanpaku. Dia tidak bisa pisah dariku. Pasti karena aku sengaja mengabaikannya. Dia sedang cemburu. Kamu sengaja melempar aku ke orang-orang itu, sementara kamu sendiri malah berhubungan tidak jelas dengannya. Sebenarnya apa maumu ini? Apa itu kekasih barumu? Dia menyukaimu. Kamu salah orang. Qian Sui, apa semua ini menyenangkan buatmu? Gaun pengantin ini sekilas saja sudah kelihatan kalau ini milik Luo Kexin. Ukurannya juga sama sekali bukan gayaku. Pasti ini semua karena dia sedang cemburu. Biarkan saja dia melakukan sesuatu, emangnya kenapa? Sudah kuduga Jiang Xian si jalang itu. Mana mungkin dia mau menyerah begitu saja. Ternyata si Yu sedang main tarik ulur. Tidak bisa, aku harus membuatnya. Awalnya aku sama sekali tidak ingin memberitahu dia. Komandan Xie, kau sendiri yang memaksaku melakukan ini. Jangan khawatir, kamu masih punya aku. Sanghe kita ini adalah pengacara nomor 1 di firma hukum elit. Kasus cerai seperti ini sama sekali tidak akan menyulitkanku. Zhang Lian, terima kasih ya. Dia bisa sadar secepat itu. Perasaanku sedikit tidak tenang. Biar aku yang temani kamu pergi ke sana. Tidak usah, ini cuma urusan cerai saja kok. Aku pasti bisa mengurusnya sendiri. Baiklah, kalau ada masalah langsung telepon aku saja. Tenang saja, aku pasti meneleponmu. Qin Siyuan, akhirnya aku akan benar-benar putus hubungan denganmu.
Direktur Qin, kamu terlambat hampir 30 menit. Heh. Maafkan aku, jangan rewel, aku akui belakangan ini aku sangat sibuk. Jadi aku mengabaikanmu. Jangan bertingkah lagi, nanti aku akan luangkan banyak waktu untuk menemanimu. Jadi kamu pikir aku menceraikanmu? Bukankah begitu? Bertingkah itu ada batasnya. Hanya orang sepertiku yang bisa menoleransimu. Chen Xi, jangan terlalu percaya diri. Aku benar-benar muak padamu, dan ingin bercerai denganmu. Coba katakan sekali lagi. Kita bercerai. Sudah dengar jelas kan? Kalau kamu tidak mau, aku juga tidak akan memaksamu, kita tempuh jalur hukum. Apa-apaan ini? Sepertinya hanya dengan mengikat tangan dan kakimu. Kamu baru bisa patuh, ya kan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jiang Xie berhenti di situ. Jiang Xie, aku ingin tahu trik apa yang sedang kamu rencanakan. Jiang Xian, kamu sudah punya pria lain di luar sana, dan masih berani mengingkari janjimu. Tunggu sampai si Yuan melihat foto ini. Bersiaplah untuk diusir dari rumah. Ada apa, kenapa sangat panik? Qin Si Yuan, pria brengsek itu, sama sekali tidak berniat menceraikanku. Zhang Nian, ayo kita bersiap untuk menggugat. Baik, tenang saja. Serahkan padaku, aku pasti akan membuatnya mengembalikan kebebasanmu. Xiao Xian. Kamu pikir kamu itu dewa? Tampaku kita lihat saja bagaimana kamu bisa hidup. Kak Si Yuan, gawat. Jangan panik begitu, sedang apa kalian enya dari sini? Kak Si Yuan. Jiang Xian. Dia selingkuh. Jiang Xian. Pantesan kamu ngebet banget minta cerai sama aku. Ternyata kamu mau kabur sama selingkuhanmu ya? Asal kamu tahu saja ya, Jiang Xin jangan ngarep kamu. Jiang Xie. Berani-beraninya ngelawan aku. Ngapain kamu masih bengong? Dengan semua dokumen ini, Qin Si Yuan pasti akan kalah telak di pengadilan. Cepat buka pintunya. Biar aku saja. Berani-beraninya kau menggoda istriku. Kakak, hentikan. Wah, beraninya kamu ngelawan aku demi laki-laki brengsek ini. Kamu jangan gila deh, Zhang Jie itu cuma temanku. Teman teman yang bisa diajak tidur bareng maksudmu. Sepertinya aku kurang memuaskanmu ya, sampai kamu masih kegatelan begini, jaga ucapanmu itu. Bos, ada yang bikin onar di geng 9 naga. Tolong datang dan urus masalah ini sebentar. Oke Jiang Jin. Sampah kotor sepertimu. Memang tidak pantas dikasihani, kalau mau cerai ya cerai saja. Aku juga sudah muak sama kamu. Dasar gila. Pelatih lukamu itu. Tidak sakit kok, terima kasih ya, tapi sepertinya aku butuh bantuanmu untuk mengoleskan obatnya. Jangan mulai deh. Syukurlah kalau kamu sudah bisa senyum, aku paling tidak suka melihatmu murung. Hatiku bisa ikut sakit. Anak muda kamu ini. Sujie, apa kamu mau mencoba membuka hatimu untukku? Ya ampun, kamu jangan bercanda terus deh. Aku sudah menyukaimu selama 10 tahun, sejak zaman kita sekolah sampai sekarang. Zhang Nian, aku masih belum punya keberanian untuk memulai hubungan yang baru. Aku tahu, aku rela menunggu. Tidak peduli berapa lama. Pihak yang bersangkutan Qin Si Yuan dan Jiang Qian. Jika tidak ada keberatan dengan keputusan cerai ini, silakan tanda tangan. Aku tidak keberatan. Aku juga tidak keberatan. Aku keberatan. Aku tidak mau tanda tangan.
Aku tidak mau tanda tangan, jangan harap aku akan merelakan kalian berdua dasar pasangan anjing. Teruslah bermimpi. Jiang Xian. Seumur hidup ini kamu hanya boleh bersamaku. Qin Si Yuan. Kamu benar-benar bajingan, aku dan Jiang Xian tidak ada hubungan apa-apa, tutup mulutmu. Aku sedang bicara dengan istriku, kamu sama sekali tidak berhak ikut campur. Qin Si Yuan, kamu masih saja kekanak-kanakan. Tidak peduli hari ini kamu mau tanda tangan atau tidak, asalkan aku mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Ah. Kiao Si. Tega-teganya kamu meninggalkanku. Tuan keempat, terima kasih. Aku tidak butuh permohonan ulang tahun apapun, aku hanya berharap kamu bisa selalu berada di sisiku selamanya. Tentu saja aku akan selalu berada di sisimu selamanya. Tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kita. Jiang Xin. Kamu benar-benar sudah mempermainkanku habis-habisan. Kak Si Yuan. Kak Si Yuan, kenapa minum banyak sekali? Jangan-jangan kakak tidak jadi cerai dengan kakak ipar. Atau sebenarnya kakak memang tidak mau bercerai ya? Tidak jadi cerai. Kenapa memangnya kamu sangat ingin aku bercerai? Tentu saja tidak. Kak Si Yuan, aku kan cuma mengkhawatirkanmu. Urusanku sama sekali tidak butuh perhatian darimu. Jiang Xin, dasar perempuan murahan. Kamu kan sudah mau cerai dengan Kak Si Yuan, kenapa masih saja terus menempel padanya? Kalau memang begitu, jangan salahkan aku kalau aku mengirimmu ke neraka. Menculik satu orang, harganya bisa dibicarakan. Direktur Qin, 2 wanita yang paling kau cintai ada di tanganku. 10 juta untuk 2 nyawa. Kalau kau berani lapor polisi, akan kuhabisi mereka. 97. Tunggu aku. Meminjam uang. Meminjam uang. Kak Si Yuan, tolong aku diam tahu. Uangnya sudah kubawa, lepaskan mereka, serahkan uangnya dulu. Baru kuserahkan orangnya. Pengumuman. Aku berubah pikiran. Sekarang 10 juta hanya bisa menyelamatkan satu orang. Istri. Selingkuhan. Kau pilih satu. Kau mengingkari janji, jangan banyak omong, waktumu tidak banyak. Aku takut. Set. Kesabaranku tipis, jangan lelet. Jangan tekan, jangan. Jalan. Jangan keluarkan. Jangan keluarkan. Set. Sepertinya selingkuhan memang lebih penting daripada istri ya. Terima kasih. Keksin punya penyakit jantung, dia tidak boleh kaget. Kamu bisa memahamiku. Kamu tenang saja. Aku akan pergi mengambil uang sekarang. Aku pergi mengambil uang, dan segera kembali untuk menyelamatkanmu. Xiao Yao. Oh. Kau mau membakarku sampai mati. Ini melanggar hukum. Matilah dengan tenang.
Kobe. Hei. Bang kacamata di dalam terlalu bahaya. Jangan masuk. Jieji masih di dalam. Aku akan menyelamatkannya. Aku akan menyelamatkannya. Jingxin. Jingxin. Ah. Jingxin. Jingxin. Istirahatlah. 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 Aku Qin Suyue bersumpah, seumur hidupku hanya akan mencintai Jiang Xian seorang. Jika aku melanggarnya, biarlah petir menyambarku. Jiang Xian menikahlah denganku. Baiklah. Terima kasih, tenang saja. Seumur hidup ini aku tak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Maafkan aku. Maafkan aku. Nona seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Tolong. Anak muda, aku belum mati. Kau yang menyelamatkanku, terima kasih. Sudah tidak apa-apa. Tony, terima kasih. Zhang Ming. Bagaimana kau bisa menemukanku? Maaf ya, aku khawatir Qin Siyuan akan mengganggumu. Di ponselmu aku memasang pelacak. Tapi orang yang menyakitimu tetap saja lolos. Kalau bukan karena dirimu, aku pasti sudah mati di dalam danau itu. Lagi pula kami sudah memanggil polisi. Bagaimana polisi bisa menangkap pembunuhnya? Jiang Xian, Jiang Xian. Syukurlah. Kamu belum mati. Jiang Xian sudah mati. Jiang Xian yang kehilangan jati dirinya karenamu, memang sudah mati. Diriku yang sekarang barulah diriku yang sebenarnya. Xian, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan. Jangan panggil aku seperti itu. Kalau begitu baiklah. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Kalau aku melepaskanmu, kamu pasti akan pergi. Presdir Qin, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Nyahlah. Aku lupa memberitahu Presdir Qin. Gugatan cerai kedua Jiang Xian sudah dikabulkan. Ini akta cerainya. Mulai sekarang kita jalani hidup kita masing-masing. Kiao Si. Apa aku benar-benar akan kehilanganmu? Kiao Si. Apa aku benar-benar harus kehilanganmu? Aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Kenapa malah turun hujan? Biar aku yang mengantarmu pulang. Aku tidak butuh. Mulai sekarang aku akan mengantar jemputmu setiap hari. Aku akan menjadi sopir pribadimu. Minta maaflah. Sedang hujan, biar aku yang mengantarmu pulang. Baiklah. Ayo. King. Apa kamu benar-benar menyukainya? Xian ya. Xian ini bubur yang aku masakkan untukmu. Bisakah kamu berhenti menempel terus padaku? Aku tidak butuh semua ini. Lalu apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku, aku bisa memberikan segalanya untukmu. Aku hanya ingin kamu menjauh dariku. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Jiang Si, aku tidak bisa. Aku sangat mencintaimu. Cinta. Cintamu itu adalah dengan gampang menyerahkanku pada orang lain. Seenaknya menginjak-injak hatiku. Dan seenaknya memancing amarahku. Direktur Li suka minum bersamamu. Minumlah yang banyak. Ada apa Direktur Li? Jangan dimasukkan ke hati. Kalau Anda menyukainya. Malam ini dia akan tinggal untuk menemani Anda. Aku memang menyuruhmu menyiapkan makanan. Tapi aku tidak pernah bilang itu disiapkan untukku. Kenapa?
Memangnya Kesin tidak pantas makan masakanmu? Jangan percaya padanya. Terima kasih. Aku ini cuma badut. Kak Siyuan, minumlah kopi dan istirahatlah sebentar. Direktur Qin, kamu keluarlah dulu. Direktur Chen, semua aset atas nama Anda sudah selesai diverifikasi. Kerja bagus. Tunggu sampai aku mengambil alih semua aset itu. Dia pasti akan kembali ke pelukanku kan? Jiangxi, kamu tidak mati ya sudahlah. Qin Siyuan bahkan mau memberikan semua uangnya kepadamu. Atas dasar apa padahal uang itu seharusnya cuma milikku? Halo. Terima kasih. Kalung pemberian ibumu waktu itu masih ada padaku. Ayo kita cari waktu untuk bertemu. Baiklah. Terima kasih. Kamu sudah datang kemarikan barangnya. Apa ini? Di dalamnya ada seluruh harta pribadiku. Mulai hari ini, ke depannya aku akan menuruti semua perkataanmu. Apa yang menjadi milikku akan kuambil sendiri. Dan yang bukan milikku, aku juga sama sekali tidak sudi menerimanya. Dan di antara kita sudah tidak ada lagi hubungan baik. Selamat tinggal. Jangan. Qin Siyuan, aku sudah lama tidak menginginkanmu lagi. Berhenti menggangguku. Kakak. Maafkan aku, ini semua salahku, oke? Aku salah, tolong maafkan aku. Kalau mau bersujud ya bersujud saja. Baiklah. Hari ini aku akan mati saja di sini. Kalau begitu mati saja, aku tidak peduli. Xiao Xie. Selamat tinggal. Xiao Xie, kamu tidak boleh mengambil uang Kak Fei Yang. Baiklah. Qin Siyuan. Bagaimana kamu bisa sekejam ini? Kamu memberikan semua uangnya kepadanya. Lalu bagaimana denganku dan anak kita? Anak. Qin Xian. Kalian berdua sudah punya anak, dan masih berani datang ke sini berakting sok cinta. Benar-benar membuatku muak. Tidak mungkin, terima kasih. Aku tidak pernah melakukan hal yang mengkhianatimu. Lihat saja sendiri baik-baik. Tidak mungkin, aku tidak pernah tidur denganmu. Kamu selalu menganggapnya sebagai adik. Qin Siyuan, kamu menyuruh Jiang Xian menemani minum. Hari itu kamu minum terlalu banyak, dan menginap di rumahku. Itu tidak mungkin. Aku sama sekali tidak ingat. Bahkan jika dia memang hamil, aku tidak akan membiarkannya melahirkan anak itu. Aku hanya ingin punya anak bersamamu. Komandan Qin, anakmu mau dipertahankan atau tidak terserah padamu. Jangan mengada-ngada. Jiaxin, kamu sekarang bukan lagi anggota keluarga Qin. Jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun dari keluarga Qin. Aku sama sekali tidak sudi berurusan denganmu. Kalau kamu memang kurang kerjaan, lebih baik kau urus saja Kak Siyuan agar tidak terus menggangguku. Kau bicara sembarangan, Kak Siyuan sama sekali tidak mungkin mengganggumu. Pasti kau yang menggodanya. Mati saja kau, hati-hati. Lepaskan dia sekarang juga. Xie Ziyuan, aku dan Zhang Lian sebentar lagi akan menikah. Kami mengundangmu untuk datang ke pernikahan kami nanti. Tidak mungkin. Kau sengaja membuatku marah, jadi kau membohongiku kan? Terserah kau mau percaya atau tidak. Awas. Awas. Maaf ya. Tadi aku memanfaatkanmu agar Qin Siyuan berhenti berharap. Tidak apa-apa, aku melakukannya dengan sukarela. Ayo pergi.
Aku dan Zhang Nian sebentar lagi akan menikah. Kami mengundangmu untuk datang ke pernikahan kami nanti. Kenapa kau harus menikah dengan orang lain? Si Yuan, berhentilah minum. Tubuhmu tidak akan sanggup menahannya. Enyah kau. Enyah kau. Qin Si Yuan, sadarlah sedikit. Jiang Xian sudah mau menikah. Dia sama sekali sudah tidak mempedulikanmu lagi. Ini semua salahmu, ini semua gara-gara kau. Kenapa kau harus hamil? Sudah kuberi uang, apa kau masih belum puas? Hahaha. Qin Si Yuan, atas dasar apa kau menyalahkanku? Yang melupakan Jiang Xian sepenuhnya adalah dirimu, bukan aku. Jangan bicara lagi, sudah 8 tahun. Apa kau lupa kalau aku paling benci warna merah muda? Bahkan kau juga lupa kalau aku pernah berakting. Cukup, hentikan. Kau sendiri yang menganggapnya memalukan. Kau pikir kenapa aku melakukannya biar ku beritahu kau? Kalau sampai orang-orang tahu, aku punya istri kampungan sepertimu, mereka hanya akan merendahkanku. Kamulah yang terus-menerus menyerah padanya. Qin Si Yuan, apa yang mau kamu lakukan? Ini pelajaran buatmu. Jangan selalu memikirkan Haiyan. Aku pilih dia. Sudah, jangan bicara lagi. Hentikan. Dia sudah tidak menginginkanmu lagi. Kamu pantas mendapatkannya. Aku akan bertanggung jawab padamu dan anak itu. Kecuali pernikahan dan kasih sayang. Yang lainnya akan kuberikan padamu. Sakit parah begini malah tidak mau ke rumah sakit. Kalau aku tidak datang, kamu mau terus demam begini. Aku sudah terbiasa. Dulu waktu sakit juga tidak ada yang peduli. Ditahan saja, nanti juga sembuh sendiri. Sekarang ada aku. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu menahannya sendirian lagi. Minum obatnya. Pahit banget. Bos, kamu mau makan apa saja akan kubelikan. Benarkah? Kalau begitu aku mau makan malatang. Tidak boleh, aku akan memasakkan bubur untukmu. Pelatih Lu, kamu tidak menepati janji. Tunggu sampai kamu sembuh, aku akan mentraktirmu 100 kali. Ternyata rasanya dirawat oleh seseorang seindah ini. Aku sampai hampir lupa rasanya. Aku benar-benar berharap bisa terus-menerus merawatmu. Mari kita coba jalani. Zhang Nian. Mari kita coba jalani bersama. Jiaqian, aku harap kamu benar-benar tulus. Dan bukan karena mengasihaniku. Aku tulus. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku tidak seharusnya takut dicintai hanya karena satu pria itu. Sebenarnya, 10 tahun yang lalu di hari kamu dan Qin Si Yuan resmi pacaran, aku sebenarnya berniat menyatakan perasaanku padamu. Hanya saja saat aku akhirnya berhasil mengumpulkan keberanian. Tapi aku melihat kamu sudah setuju. Mungkin ini tidak begitu sempurna. Tapi ini permata yang aku pilih sendiri. Dan aku pasang dengan tanganku sendiri. Berputar-putar selama 10 tahun, hadiah pernyataan cinta yang terlambat ini, akhirnya menemukan pemilik aslinya. Zhao Nian. Terima kasih banyak. Syukurlah ada kamu yang selalu menemaniku. Si Yuan.
Jangan terlalu sibuk, aku sudah buatkan makan siang untukmu. Katakanlah, ada masalah apa? Aku naksir pada sebuah tas. Harganya 200.000. Omong kosong, jangan menggangguku lagi. Pak Qin. Ini adalah proyek pengembangan terbaru. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ini parfum yang dipakai Nona Luo. Sejauh yang saya tahu, kandungan kasturi dalam parfum ini sangat tinggi, sama sekali tidak cocok untukku. Secara logika, jika Nona Luo sedang hamil, seharusnya aku tidak tahu. Jangan-jangan dia sebenarnya tidak hamil. Pergi dan selidiki Lucy. Baik, silakan duduk. Xian, kamu sudah kembali. Ada apa sih? Coba berikan aku penjelasan. Kamu menyelidikiku lagi. Iya. Semua ini memang aku yang memalsukannya. Hari itu kamu sangat mabuk berat. Aku sama sekali tidak tidur denganmu. Soal cincin itu kamu berani membohongiku. Camkan ini, orang yang membohongiku tidak akan pernah berakhir baik. Tuan keempat, aku melakukan ini semua hanya karena terlalu mencintaimu. Aku mohon maafkanlah aku. Kamu telah menghancurkan cintaku. Apa-apaan ini, Aku bisa membuktikan dia tidak bersalah. Aku bisa menjelaskannya pada Jiang Xia. Nanti dia pasti akan memaafkanmu. Kamu bisa menjelaskannya padanya, kan? Aku mohon padamu, pergi ikut aku. Aku sudah menyelidiki semuanya. Perempuan jalang inilah pelakunya. Dia menjebakku. Kak Jiang. Dia tidak hamil. Aku juga tidak pernah tidur dengannya. Kak Luo, karena kamu sudah ada di sini, aku tidak perlu menunggu lagi. Apa maksudmu? Polisi sudah menyelidiki semuanya. Penculikanku bukanlah sebuah kecelakaan. Adik kesayanganmu itu menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisiku. Kamu. Benar. Menang. Mati. Lagi pula kalian berdua sudah bercerai. Selamat tinggal. Kim Si Yuan pasti akan menyukaiku. Bukan karenamu, aku tidak mendapatkan apa-apa. Luo ke si Kim Si Yuan lah yang memberimu ilusi cinta. Dan karena dia juga kamu menghancurkan dirimu sendiri. Luo Kesing, Anda diduga terlibat dalam kasus penculikan. Ikutlah bersama kami. Ayo. Jie, relakanlah. Kita semua harus memulai kembali. Jenny, ayo kita pulang. Awas. Aku tidak akan pergi. Aku pasti akan merebutmu kembali. Halo. Jiang Xin. Aku akan pergi ke luar negeri. Seumur hidupku aku tidak akan pernah kembali lagi. Aku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Dua orang asing tidak perlu bertemu lagi. Jiang Xin. Kalau kamu tidak turun untuk menemuiku, aku akan datang dan menunggu setiap hari, sampai kamu bersedia menemuiku. Sudahlah, anggap saja ini sebagai penutup dari 8 tahun kita. Baik, tunggu di sana.
Terima kasih. Kamu hanya boleh menjadi milikku. Terima kasih, ini bunga lili kesukaanmu. Terima kasih kalau kamu tidak mau menerima buket bunga ini. Itu berarti kamu masih belum ingin mengakhiri hubungan kita. Aku menerimanya. Terima kasih. Maafkan aku. Semua yang terjadi dulu adalah salahku. Semuanya sudah berlalu. Semoga perjalananmu aman. Baiklah. Terima kasih. Aku akan membawamu ke tempat yang tidak diketahui siapapun. Kali ini kamu akhirnya menjadi milikku seutuhnya. Semua utangku padamu akan kubayar perlahan. Maaf, nomor yang Anda hubungi saat ini. Apa kalian melihat Bos Jiang? Ada seorang pria yang menunggunya di lantai bawah sepanjang pagi. Sepertinya Bos Jiang pergi menemuinya, tapi dia belum kembali sejak tadi. Wah. Qin Shi Yuan, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan pada Jiang Chen? Penerbangan apa? Kenapa malah dibatalkan? Ganti jadwal tiketku. Cepat ganti jadwal tiketku. Bahkan Tuhan pun menentangku. Semuanya melawanku. Qin Shi Yuan, apa yang sedang kamu lakukan? Tindakanmu ini melanggar hukum. Tidak mungkin. Jiang Xin. Aku sangat mencintaimu. Aku mencintaimu. Apa kamu bisa merasakannya? Jantungku ini berdetak hanya untukmu. Kalau tidak ada kau, dia pasti sudah mati. Lalu apa hubungannya denganku? Jing Xin. Kalau kau berani menyentuhku, aku pasti akan menyeretmu ke neraka. Baguslah. Biarpun aku terseret ke neraka, kau yang harus menyeretku. Baguslah. Bagus sekali. Kakak, kau sudah gila. Aku tidak sudi mencintai orang gila. Lalu siapa yang kau cintai? Lalu siapa yang kau cintai? Apakah Meng Zhao? Kau itu mencintaiku. Pelet apa yang sebenarnya dia berikan padamu? Aku. Kau ini. Kau hanya boleh menjadi milikku. Aku bukan barang milik siapapun. Kau adalah diriku sendiri. Lepaskan aku. King. Aku sungguh memohon padamu. Maafkan aku. Aku sungguh tidak bermaksud melakukannya. Aku sungguh tidak rela melepaskanmu. Tidak rela melepaskanmu. Sudah terlambat. Seandainya waktu bisa diulang kembali. Kau seharusnya tidak pernah mengenalku. Biarpun aku tidak bisa mendapatkan hatimu. Jantungmu juga tidak buruk. Kau mau apa? Kalau Zhang Lei tahu aku menghilang, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Tidak. Biarpun dia datang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Maaf ya, aku datang terlambat. Lu Chaonian, cepat lepaskan dia. Qian Shi Yuan, dia sudah tidak mencintaimu lagi. Kenapa kamu masih saja menyakitinya? Nona Bai, kamu sungguh luar biasa menggemaskan. Bukankah ini hanya tentang kebencian? Nona Bai, apakah kamu membenciku? Kebencianku. Kamu tidak pantas menerimanya. Tuan muda, soal uang ini aku sanggup, tolong lepaskan aku. Baiklah. Qian Shi Yuan, aku sudah menelepon polisi. Semua hutangmu pada Qian. Bayarlah pelan-pelan di dalam penjara. Tolong jangan pergi ya. Kembalikan pedang itu kepadaku. Pulanglah, istirahat sebentar dan kamu akan baikan. Zhao Nian. Semua ini karena kelalaianku. Aku jadi membuatmu khawatir lagi. Qian. Orang yang seharusnya meminta maaf adalah aku, karena aku tidak melindungimu dengan baik. Terima kasih. Maukah kamu menikah denganku? Aku ingin melindungimu seumur hidupku. Iya, aku mau.
Zhang Nian, terima kasih sudah memberiku cinta yang begitu nyata dan teguh. Untuk hari-hari ke depannya, entah itu jalan yang mulus ataupun berliku, aku akan selalu menemani langkahmu. Kakak, perpisahan kita di dunia ini membuatku tak bisa mencintai siapapun lagi.